Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Andresa Gautama dengan nomor IPM 20 111 dengan dosen pengampu Bu Resma Bintani Mustariza SHMH kelas Hukum Lingkungan dan Wilayah Pesisir kelas 5E. Baik, di sini saya akan membuat tugas akhir yang dengan materi gugatan dan ganti rugi lingkungan. Pengaturan tentang sengketa lingkungan. Konflik antara berbagai kebijakan pelaksanaan dan perangkat hukum dalam sengketa lingkungan hidup perlu diselesaikan melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan definisi tentang sengketa lingkungan hidup menurut Abdul Rahman yang mengatakan sengketa lingkungan hidup itu adalah perselisihan dari pihak atau lebih dari subjek hukum, baik perorangan atau kelompok orang. Penyebab sengketa ini karena adanya secara realita memang ada atau diduga baru sebatas dugaan adanya pencemaran dan atau pengusakan lingkungan hidup. Pilihan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dalam prosedur yang dilalui untuk mencari tahu atau mendapatkan solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hak gugat. Untuk menyelesaikan hak gugat, lebih dahulu perlu menunjukkan tentang keberadaan hak atas lingkungan, yaitu sangat besar diatur dalam konstitusi. Materi tentang hak atas lingkungan merupakan salah satu materi pokok dalam pengaturan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam. Hak gugat perorangan. Berdasarkan hak atas lingkungan, maka setiap orang dapat memperjuangkan hak tersebut melalui penggunaan hak gugat perorangan yang dimilikinya. Pertimbangan menggugat secara perorangan tentu karena pihak yang merasa ada sengketa lingkungan hanya sedikit jumlahnya, sehingga yang berkepentingan untuk melakukan gugatan dilakukan secara perorangan. Hak gugat kelompok. Mas Ahmad Santoso mendefinisikan class action yang diterjemahkan menjadi gugatan perwakilan sebagai berikut. Gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang, sebagai perwakilan kelas, mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya, dan juga sebagai korban ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan class member. Hak gugat organisasi lingkungan hidup. Secara teoritis, hak gugat organisasi lingkungan hidup dikenal dengan sebutan legal standing, ius standing atau standing to sue. Makna substansial legal standing organisasi lingkungan adalah kewenangan organisasi lingkungan untuk bertindak sebagai penggugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan demikian, hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan lingkungan untuk menggugat di pengadilan. Hak gugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan juga diatur tentang hak gugat pemerintah. Harapannya melalui cara tersebut, selain akan menimbulkan efek jerak, juga akan menimbulkan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Citizen Law Suite. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sebagaimana dikemukakan Muhammad Muhtar Kusumat Majah menyatakan bahwa pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat yang diiringi pula dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, praktik pembangunan hukum juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum di dunia internasional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Gugatan PT-UN, pencegahan kerugian dan pencemaran lingkungan. Artinya gugatan ke PT-UN dapat dilakukan tidak hanya berdasarkan pada pasal 93 ayat 1 tetapi dapat dilakukan berdasarkan hak gugat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan pasal 93 ayat 1 nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang rumusnya sebagai berikut. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila
badan atau pejabat atau usaha negara penerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Badan atau pejabat atau usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL, UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL dan atau badan atau pejabat atau usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan perdata di Indonesia mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku. Mekanisme dan prosedur beracara di pengadilan perdata diatur dan didasarkan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 yang menyatakan bahwa hukum acara pada pengadilan negeri dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ada sebelumnya. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum perdata lingkungan Indonesia yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan kepada kesalahan, yaitu suatu pertanggungjawab yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pengertian perbuatan melawan hukum. Di dalam pasal 1365 KUHP perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salah memberikan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sementara dalam hukum lingkungan, pertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum ini diatur di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat 1 pasal 87 tersebut dirumuskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau merusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindak tertentu. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan. 4. Adanya kerugian. 5. Adanya hubungan sebab akibat. Konsidernya verband antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Akibat hukum dan perbuatan melawan hukum. Yang pertama, ganti rugi nominal. Kedua, ganti rugi kompensasi. 3. Ganti rugi hukuman. Dan yang terakhir, beban pembuktian. Di dalam hukum perdata dapat prinsip bahwa siapa yang menalihkan suatu hak atau menyangkal hal lain, maka dia wajib untuk membuktikan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 akhir, dan pasal 243 RBG. Baiklah, itulah hasil presentasi saya untuk tugas akhir hukum lingkungan dan wilayah pesisir. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.